Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Resort Cimahi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersuka cita atas penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, kami akan memulai hari kami dengan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Berkuasalah Engkau atas hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Yang menjadi ayat harian bagi kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ayat ini mungkin sering kita dengar atau baca di media sosial, di buku, atau bahkan menjadi pembatas Alkitab. Tapi tanpa kita sadar, kadang mungkin kita salah mengartikan ayat ini. Kita berpikir ketika disebutkan rancangan Allah sama dengan rancangan kebahagiaan yang terus-menerus. Padahal kalau kita baca sekali lagi, janji Allah bukan kebahagiaan tanpa ujung, tapi janji Allah adalah damai sejahtera. Ini dua hal yang sangat berbeda. Mari kita lihat latar belakang dari ayat ini. Ketika Yeremia menulis ini, umat Israel kehilangan semuanya. Mereka berada di pembuangan Babel. Lalu apa yang dimaksud dengan rancangan damai sejahtera dari Tuhan? Rancangan damai sejahtera itu tidak berarti penderitaan mereka yang ada hari ini akan hilang besok pagi. Ini bukan seperti rumus matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, hidup tambah taat sama dengan sukses selalu. Bukan demikian. Tapi rancangan damai sejahtera berarti kita percaya bahwa bagaimanapun prosesnya, entah itu singkat atau panjang, entah itu mudah atau susah, kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ini penting untuk kita ingat. Tuhan memang punya rancangan damai sejahtera atas kita, tapi bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Kadang-kadang kita berpikir, kalau Tuhan punya rancangan damai sejahtera atas saya, harusnya saya hidupnya lancar selalu, saya sehat selalu, impian saya tercapai selalu. Tapi faktanya tidak selalu demikian. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang panjang. Masa kita harus melewati kegagalan, kehilangan, menunda keinginan. Tapi hal yang harus kita ingat adalah, hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru mari kita perhatikan apa yang Tuhan perintahkan kepada umat Israel ketika mereka berada di pembuangan. Tuhan berkata, bangunlah rumah, tinggallah di sana, buatlah kebun, bahkan mereka diminta untuk mendoakan kesejahteraan bangsa itu. Kita bisa baca di Yeremia 29 ayat 5-7. Bangsa Israel diminta untuk mendoakan Babel, seolah Tuhan hendak berkata kepada mereka, jangan berhenti hidup hanya karena hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Dan mungkin ini jugalah yang perlu kita dengar hari ini. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada dari antara kita saat ini yang sedang berada di Babelnya masing-masing. Entah itu pekerjaan yang tidak kita impikan, keadaan yang menurut kita tidak ideal, atau orang-orang sekitar kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang bahkan membuat kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus melewati ini? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir bukan hanya ketika hidup kita berjalan sesuai rencana, tapi Tuhan tetap hadir di tengah tempat yang kita anggap tidak ideal sekalipun, di tengah situasi yang tidak pasti sekalipun. Dan kalau kita baca kembali panggilan Yeremia, Tuhan berkata bahwa tugas Yeremia adalah mencabut dan meruntuhkan, membinasakan dan merobohkan, serta membangun dan menanam. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka dicabut supaya mereka bisa ditanam di tempat yang baru. Dengan kata lain, rancangan damai sejahtera Allah memang kadang terjadi melalui proses yang tidak nyaman, proses yang menyakitkan bagi kita. Tapi ini bukan karena Tuhan kejam,
tapi karena kadang-kadang memang harus ada yang dirobohkan dari diri kita supaya bangunan yang baru bisa didirikan. Mungkin ada cara pandang kita yang keliru tentang berkat Allah. Mungkin ada keterikatan kita tentang hal-hal duniawi yang harus kita lepaskan. Atau kita berpikir bahwa kita bisa hidup bahagia tanpa Tuhan. Semua itu harus dirobohkan terlebih dahulu supaya Tuhan bisa membangun hidup yang baru di dalam kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita ingat selalu bahwa janji Tuhan bukan tentang hidup yang selalu bahagia. Tapi janji Tuhan adalah Dia tahu apa yang Dia rancangkan atas hidup kita. Dia hadir di tengah rancangannya, sekalipun situasi itu kita anggap tidak bisa dipahami. Dan bahwasannya rancangan damai sejahtera Allah itu utuh dalam hidup kita, walau jalan yang kita lewati mungkin tidak selalu bisa kita pahami. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berserah kepada rancangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Agar kami boleh yakin bahwa apapun jalan yang kami lewati, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, begitu juga dengan seluruh hidup kami, jiwa dan raga kami, dalam satu hari ini segala aktivitas kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang melindungi kami dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan, ampunkan juga kami dari salah dan dosa kami, agar kami semua layak di hadapan-Mu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.